Halo semua, saya Dr. Rahmat Hidayat. Selamat datang di podcast kesehatan kita hari ini, sebuah forum di mana kita membahas berbagai aspek kesehatan untuk membantu Anda, audiens yang terhormat, khususnya mereka yang berusia 35 tahun ke atas, memahami lebih dalam tentang diri dan kesejahteraan Anda. Topik yang akan kita bahas hari ini mungkin terasa sensitif bagi sebagian orang, namun penting sekali untuk kita angkat ke permukaan dan kita diskusikan dengan pemahaman yang mendalam dan tanpa prasangka. Kita akan berbicara mengenai masturbasi kompulsif, sebuah perilaku yang seringkali disalahpahami, bahkan mungkin diabaikan, namun memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang. Mari kita mulai dengan sebuah pencerahan, sebuah gagasan yang menyerupai nyala terang dari sebuah bola lampu di tengah kegelapan yang menyelimuti. Seperti cahaya yang memancar dari tangan yang memegangnya, pemahaman adalah langkah pertama untuk menerangi area-area yang mungkin terasa gelap atau membingungkan dalam hidup kita. Di sekeliling kita, mungkin ada bayangan-bayangan, siluet-siluet orang yang juga mencari pemahaman, mencari jalan keluar, atau sekadar membutuhkan validasi atas apa yang mereka rasakan. Pemahaman ini adalah kunci untuk membedakan antara perilaku yang sehat dan perilaku yang telah beralih menjadi sebuah beban. Masturbasi kompulsif bukanlah sekadar pilihan sadar atau ekspresi seksual yang sehat. Ini adalah perilaku yang tidak terkendali, sebuah respons maladaptif yang digunakan sebagai pelarian dari masalah emosional yang lebih dalam. Bayangkan seperti seseorang yang duduk sendirian dalam kabut tebal, dikelilingi oleh bayangan dan kesepian, matanya terpaku pada layar ponsel, mencari pelarian sesaat dari realitas yang terasa berat. Gambar ini, di mana seseorang terisolasi dalam cahaya samar dan kabut, menggambarkan dengan jelas perasaan terasing dan kebutuhan untuk menghindar yang seringkali menjadi pemicu utama perilaku kompulsif ini. Ini adalah gambaran tentang bagaimana seseorang bisa terjerumus ke dalam lingkaran setan, mencari kenyamanan instan melalui sebuah tindakan, namun justru semakin terperangkap dalam kesendirian dan ketidaknyamanan emosional. Ini bukan tentang keinginan untuk melakukan masturbasi itu sendiri, melainkan tentang dorongan yang mendesak, yang terasa di luar kendali, yang digunakan sebagai alat untuk menumpulkan rasa sakit emosional. Mengapa hal ini terjadi? Penyebab utamanya adalah penggunaan masturbasi sebagai cara cepat untuk mendapatkan sensasi dopamin, sebuah neurotransmitter di otak yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan penghargaan. Sensasi dopamin ini memberikan tendangan instan yang dirasakan sebagai kelegaan sementara dari rasa sepi, cemas, atau depresi yang menghimpit. Ibarat obat penenang yang bersifat sementara, ia meredakan gejala, namun tidak menyentuh akar masalahnya. Ketika seseorang merasa sendirian, terperangkap dalam spiral kecemasan tentang masa depan atau dihantui oleh depresi yang melumpuhkan, otak mencari jalur termudah untuk mendapatkan kelegaan. Masturbasi, dalam konteks ini, menjadi jalan pintas yang merusak. Ini menciptakan sebuah lingkaran di mana semakin seseorang merasa tidak nyaman secara emosional, semakin ia cenderung mencari pelarian ini, dan semakin ia melakukannya, semakin besar pula ketergantungan yang terbentuk. Sensasi dopamin yang dicari-cari ini kemudian menjadi sebuah perangkap, sebuah janji palsu akan kebahagiaan yang justru menjauhkan individu dari kebahagiaan sejati. Gejala-gejala yang muncul akibat masturbasi kompulsif ini sangat bervariasi dan seringkali merusak berbagai aspek kehidupan. Salah satu gejala fisik yang paling sering dikeluhkan adalah kebal rangsang saraf di area genital, atau sering disebut sebagai desensitisasi. Ini berarti bahwa untuk mencapai orgasme, seseorang membutuhkan stimulasi yang semakin intens atau jenis stimulasi yang berbeda, karena saraf-saraf di area tersebut telah terbiasa dengan tingkat rangsangan yang tinggi dan berulang. Akibatnya, hubungan intim dengan pasangan bisa menjadi kurang memuaskan, atau bahkan tidak mungkin dilakukan, karena kesulitan terangsang melalui cara-cara yang normal atau diharapkan. Ini bisa menimbulkan frustrasi, ketegangan dalam hubungan, dan perasaan tidak adekuat pada diri sendiri maupun pasangan. Selain itu, perilaku ini juga mengarah pada isolasi sosial. Seseorang yang terperangkap dalam masturbasi kompulsif cenderung menarik diri dari pergaulan, menghindari pertemuan sosial, dan bahkan menjauhi orang-orang terdekat. Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, atau berpartisipasi dalam komunitas, kini dihabiskan untuk perilaku kompulsif ini. Mereka mungkin merasa malu, bersalah, atau takut dihakimi,
sehingga memilih untuk menyendiri. Ini sangat terlihat dari perbedaan kontras antara seseorang yang ceria dan aktif di alam terbuka, menikmati hidup dan interaksi, dengan seseorang yang murung dan terpuruk di sofa, seolah terbelenggu dalam kesendiriannya. Gambaran ini sangat jelas menunjukkan dampak negatif dari isolasi sosial dan kehilangan minat. Kurangnya minat pada hobi atau hubungan lain juga menjadi gejala yang menonjol. Hobi yang dulu disukai, aktivitas yang sebelumnya membawa kegembiraan, atau hubungan yang pernah diupayakan, kini terasa hambar dan tidak menarik. Otak menjadi begitu terfokus pada pencarian dopamin melalui masturbasi sehingga aktivitas lain yang membutuhkan usaha atau investasi emosional menjadi kurang menarik. Seluruh kehidupan seseorang bisa terasa menyusut, hanya berputar di sekitar perilaku kompulsif ini, meninggalkan kekosongan dan penyesalan. Ini bukan hanya tentang tidak punya waktu, tapi juga tentang kehilangan kapasitas untuk menikmati hal-hal lain yang sebelumnya memberi makna pada hidup. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi kondisi ini? Solusi yang ditawarkan berpusat pada pemulihan keseimbangan dalam gaya hidup, membangun kesadaran diri, dan tidak ragu mencari bantuan profesional. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam, mengingat kompleksitas dan sifat pribadi dari masalah ini. Pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah mencapai keseimbangan dalam gaya hidup. Bayangkan sebuah neraca kehidupan yang seimbang, di mana di satu sisi terdapat hati yang terluka atau beban emosional yang berat, dan di sisi lain ada berbagai aktivitas yang bermakna. Buku-buku yang melambangkan pengetahuan, sepatu olahraga yang mewakili aktivitas fisik, alat musik yang menyimbolkan kreativitas, serta figur-figur yang mungkin mewakili interaksi sosial dan kegiatan ringan yang menyenangkan. Gambar neraca ini adalah metafora sempurna untuk menggambarkan bagaimana kita perlu mengalihkan fokus dan energi dari perilaku kompulsif ke aktivitas-aktivitas yang lebih konstruktif dan bermakna. Mencapai keseimbangan ini berarti tidak hanya mengurangi atau menghentikan perilaku masturbasi kompulsif, tetapi juga mengisi kekosongan yang ditinggalkannya dengan hal-hal yang benar-benar membangun dan memulihkan jiwa. Ini melibatkan 1. Mengintegrasikan masturbasi dengan aktivitas lain yang bermakna. Konsep ini bukan berarti mengganti masturbasi sepenuhnya, tetapi mengembalikannya ke dalam konteks yang sehat, sebagai salah satu aspek dari kehidupan seksual yang seimbang, bukan sebagai pusat gravitasi atau pelarian utama. Di waktu yang sama, kita perlu secara aktif memperkenalkan dan melibatkan diri dalam berbagai aktivitas yang merangsang otak dan tubuh dengan cara yang berbeda, yang menghasilkan dopamin atau endorfin secara alami dan sehat. Aktivitas fisik. Berolahraga secara teratur adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi kecemasan serta depresi. Olahraga melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, alami tubuh, yang dapat memberikan perasaan euforia dan ketenangan. Ini bisa berupa lari pagi, berenang, yoga, bersepeda, atau bahkan berjalan kaki cepat di taman. Manfaatnya tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Anda akan merasa lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, dan memiliki pandangan hidup yang lebih positif. Manfaat: peningkatan mood, pengurangan stres, tidur lebih baik, peningkatan energi, kesehatan jantung yang lebih baik, pengelolaan berat badan. Kisaran harga variatif. Berjalan kaki atau lari di taman gratis. Keanggotaan gym bisa Rp150.000 hingga Rp500.000 per bulan. Kelas yoga atau olahraga spesifik bisa Rp100.000 hingga Rp300.000 per sesi atau paket bulanan. Hobi dan kreativitas. Mengembangkan atau kembali menekuni hobi adalah cara yang ampuh untuk menyalurkan energi dan fokus. Ini bisa berupa melukis, menulis, bermain musik, berkebun, memasak, fotografi, atau kerajinan tangan. Aktivitas kreatif memberikan rasa pencapaian, mengasah pikiran, dan seringkali membutuhkan fokus penuh yang dapat mengalihkan perhatian dari dorongan kompulsif. Mereka juga membantu mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Manfaat: ekspresi diri, pengurangan stres, peningkatan fokus, rasa pencapaian, pengembangan keterampilan baru. Kisaran harga sangat variatif. Membaca buku di perpustakaan gratis. Alat musik bisa jutaan rupiah. Namun belajar gitar dasar bisa dimulai dengan gitar bekas seharga Rp500.000 dan kursus online gratis.
Perlengkapan melukis dasar bisa Rp100.000 hingga Rp500.000. Interaksi sosial yang sehat. Membangun dan memelihara hubungan sosial yang bermakna sangat penting untuk memerangi rasa sepi dan isolasi. Bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat yang sama, bertemu teman dan keluarga, atau menjadi sukarelawan, semuanya dapat memberikan rasa koneksi dan dukungan. Interaksi sosial yang positif melepaskan oksitosin, hormon yang mempromosikan ikatan dan kepercayaan, yang dapat melawan perasaan kesepian. Manfaat: dukungan emosional, mengurangi rasa sepi, meningkatkan keterampilan komunikasi, memperluas pandangan hidup. Kisaran harga: umumnya gratis atau biaya minimal untuk aktivitas sosial, misalnya, patungan makan, biaya masuk event. Pembelajaran dan pengembangan diri, mempelajari hal baru, seperti bahasa asing, keterampilan teknis, atau mendalami suatu bidang ilmu, dapat memberikan rasa tujuan dan pencapaian. Ini juga mengaktifkan area otak yang berbeda, mengalihkan fokus dari pola pikir kompulsif. Membaca buku, mengikuti seminar, atau mengambil kursus daring, semuanya adalah cara untuk terus tumbuh dan berkembang. Manfaat: peningkatan kognitif, rasa pencapaian, peningkatan kepercayaan diri, prospek karir yang lebih baik. Kisaran harga: buku mulai dari Rp50.000. Kursus daring bisa gratis hingga jutaan rupiah tergantung platform dan topiknya. Praktik spiritual atau meditasi. Bagi sebagian orang, koneksi spiritual atau praktik meditasi dapat memberikan kedamaian batin dan perspektif yang lebih luas. Ini bisa berupa sholat, membaca kitab suci, meditasi mindfulness, atau yoga spiritual. Praktik-praktik ini membantu menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan memperkuat hubungan dengan Allah atau kekuatan yang lebih tinggi. Manfaat: kedamaian batin, pengurangan stres, peningkatan fokus, pengembangan nilai-nilai hidup. Kisaran harga: umumnya gratis, kecuali untuk retreat atau kursus meditasi khusus yang bisa mencapai jutaan rupiah. Kedua, adalah memiliki kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri mengenai dampak perilaku tersebut. Ini adalah langkah yang sangat sulit namun krusial. Ini seperti menyalakan kembali bola lampu yang terang di dalam diri Anda, setelah sekian lama hidup dalam kegelapan atau bayang-bayang. Ini tentang menatap cermin dan mengakui bahwa ada masalah, bahwa perilaku ini bukan lagi pilihan yang memberdayakan, melainkan sebuah rantai yang mengikat. Identifikasi pemicu. Sadarilah kapan dan mengapa Anda merasa dorongan untuk melakukan masturbasi secara kompulsif. Apakah itu saat Anda merasa kesepian, stres, cemas, bosan, atau setelah mengalami konflik? Mencatat pola ini dalam jurnal pribadi bisa sangat membantu. Dengan memahami pemicu, Anda bisa mulai mengembangkan strategi untuk menghadapinya dengan cara yang lebih sehat. Misalnya, jika rasa sepi adalah pemicunya, rencanakan untuk menelepon teman atau keluarga, atau lakukan aktivitas yang Anda nikmati bersama orang lain. Jika stres adalah pemicunya, coba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi. Akui dampaknya. Jujur pada diri sendiri tentang bagaimana perilaku ini memengaruhi hidup Anda. Apakah itu mengganggu pekerjaan, merusak hubungan, menguras energi, atau membuat Anda merasa bersalah dan malu? Mengakui dampak negatif ini adalah motivasi kuat untuk berubah. Ini bukan tentang menghakimi diri sendiri, melainkan tentang melihat kenyataan dengan mata terbuka, sebagai langkah awal menuju penyembuhan. Mindfulness dan self-compassion. Berlatih mindfulness, yaitu kesadaran penuh terhadap momen sekarang, dapat membantu Anda mengenali dorongan kompulsif saat muncul, tanpa langsung bertindak berdasarkan dorongan tersebut. Beri diri Anda ruang untuk merasakan emosi yang mendasarinya tanpa penghakiman. Pada saat yang sama, terapkan self-compassion, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian, sama seperti Anda memperlakukan seorang teman yang sedang berjuang. Ingatlah bahwa ini adalah sebuah perjuangan, dan Anda berhak mendapatkan dukungan dan pengertian, termasuk dari diri sendiri. Bicara dengan orang terpercaya. Meskipun sangat sulit, berbicara dengan orang yang Anda percayai, seperti pasangan, sahabat, atau anggota keluarga, bisa sangat membebaskan. Ini membantu mengurangi beban rasa malu dan memberikan Anda jaringan dukungan.
Memiliki seseorang yang memahami dan mendukung perjuangan Anda dapat membuat proses pemulihan terasa tidak terlalu sendiri dan menakutkan. Ketiga, dan ini adalah langkah yang tidak boleh diabaikan jika masalah emosional yang mendasari begitu dalam dan sulit ditangani sendiri, adalah mencari bantuan profesional. Seperti seorang pria yang dengan berani membuka diri dan berbicara dengan dua orang profesional dalam sebuah ruangan yang nyaman, mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini menunjukkan keberanian untuk menghadapi masalah yang mungkin terasa terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater, memiliki alat dan keahlian untuk membantu Anda mengidentifikasi akar masalah emosional dan mengembangkan strategi coping yang sehat. Terapi individual, terapi bicara, seperti terapi perilaku kognitif, CBT, atau terapi psikodinamik, bisa sangat efektif. CBT, Cognitive Behavioral Therapy, membantu Anda mengidentifikasi pola pikir dan perilaku negatif yang berkontribusi pada masturbasi kompulsif. Terapis akan membimbing Anda untuk mengganti pola-pola ini dengan yang lebih sehat dan konstruktif. Ini berfokus pada perubahan di sini dan sekarang. Manfaat: mengidentifikasi pemicu, mengembangkan mekanisme coping, mengubah pola pikir. Negatif: meningkatkan regulasi emosi. Kisaran harga: sesi terapi individual di Indonesia bisa berkisar antara Rp250.000 hingga Rp1.000.000 per sesi, tergantung lokasi, pengalaman terapis, dan fasilitas. Beberapa asuransi kesehatan mungkin menanggung sebagian biayanya. Terapi psikodinamik: menjelajahi pengalaman masa lalu dan konflik emosional yang tidak disadari yang mungkin menjadi akar dari perilaku kompulsif. Pendekatan ini lebih mendalam dan membutuhkan waktu lebih lama, namun dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang diri. Manfaat: pemahaman mendalam tentang diri, penyelesaian konflik masa lalu, perbaikan hubungan. Kisaran harga: mirip dengan CBT, sekitar Rp250.000 hingga Rp1.000.000 per sesi. Terapi kelompok: bergabung dengan kelompok dukungan atau terapi kelompok dapat memberikan rasa kebersamaan dan mengurangi perasaan isolasi. Anda akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi perjuangan serupa, berbagi pengalaman, dan belajar dari strategi coping satu sama lain. Rasa memiliki dan dukungan dari kelompok bisa sangat mempercepat proses pemulihan. Manfaat: dukungan sosial, berbagi pengalaman, mengurangi isolasi, belajar dari orang lain. Kisaran harga: umumnya lebih terjangkau daripada terapi individual, sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000 per sesi atau per bulan. Beberapa kelompok dukungan bersifat gratis. Konsultasi dengan psikiater: jika masalah emosional seperti depresi berat atau kecemasan yang tidak terkontrol menjadi pemicu utama, psikiater dapat mengevaluasi dan mungkin meresepkan obat-obatan. Non-kimia dalam konteks ini berarti tanpa intervensi kimia langsung untuk perilaku masturbasi itu sendiri, melainkan untuk kondisi mental yang mendasarinya jika diperlukan. Meskipun fokus utama kita adalah solusi non-farmakologis untuk perilaku kompulsif itu sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk menggunakan obat harus selalu didiskusikan secara menyeluruh dengan psikiater dan seringkali digunakan bersamaan dengan terapi. Untuk konteks ini, kita tetap fokus pada rekomendasi non-kimia sebagai inti pembahasan. Manfaat: untuk kondisi mental yang mendasari stabilisasi mood, pengurangan kecemasan, peningkatan kualitas tidur. Kisaran harga: konsultasi psikiater sekitar Rp300.000 hingga Rp800.000 per sesi, belum termasuk biaya obat-obatan jika diresepkan. Dampak positif dari pemulihan: ketika seseorang berhasil mengatasi masturbasi kompulsif dan menyeimbangkan kembali hidupnya, perubahan positif yang signifikan akan terlihat, seperti perbedaan antara seseorang yang terpuruk dan seseorang yang penuh semangat. 1. Kesehatan mental yang lebih baik, pengurangan tingkat kecemasan, depresi, dan rasa bersalah. Munculnya perasaan kedamaian batin dan kepuasan hidup. Kemampuan untuk mengelola stres dengan lebih efektif. 2. Hubungan yang lebih sehat. Hubungan intim dengan pasangan menjadi lebih memuaskan karena sensasi saraf genital kembali normal dan fokus beralih dari pelarian ke keintiman emosional. Hubungan sosial menjadi lebih kuat dan mendalam karena kemampuan untuk berinteraksi dan berbagi kembali terbangun. 3. Produktivitas dan fokus yang meningkat.
Energi yang dulunya terfokus pada perilaku kompulsif kini dapat dialihkan ke pekerjaan, studi, atau proyek pribadi. Peningkatan konsentrasi dan motivasi menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan rasa pencapaian yang lebih besar. 4. Minat dan hobi yang kembali. Dunia terasa lebih berwarna. Hobi lama kembali menarik, dan ada keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Kehidupan menjadi lebih kaya dan penuh makna. 5. Peningkatan harga diri. Mengatasi perjuangan yang sulit seperti ini membangun kepercayaan diri yang luar biasa. Rasa malu dan bersalah digantikan oleh kebanggaan dan kekuatan. Seseorang merasa lebih utuh dan mampu mengendalikan hidupnya. Penting untuk diingat bahwa perjalanan pemulihan ini tidak instan. Ini membutuhkan kesabaran, komitmen, dan kadangkala keberanian untuk menghadapi emosi yang tidak nyaman. Mungkin akan ada hari-hari di mana Anda merasa ingin kembali ke pola lama, dan itu adalah hal yang normal. Kuncinya adalah tidak menyerah, terus belajar dari setiap tantangan, dan terus mencari dukungan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa masturbasi kompulsif adalah sebuah kondisi yang serius, namun dapat diatasi. Ini bukan tanda kelemahan moral, melainkan sebuah sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Dengan pemahaman yang benar, kesadaran diri yang jujur, keberanian untuk mencari bantuan profesional, dan komitmen untuk membangun gaya hidup yang seimbang, setiap orang memiliki potensi untuk menemukan jalan keluar dari lingkaran ini. Ingatlah cahaya yang memancar dari bola lampu itu, melambangkan harapan dan pengetahuan yang selalu tersedia bagi mereka yang berani mencarinya. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan ada banyak sumber daya serta dukungan yang siap membantu Anda menemukan kembali kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup. Jaga diri Anda baik-baik, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.